semoga semua dalam keadaan sehat. Semangat semuanya karena hari ini kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Baik, kita awali perjumpaan kita di minggu pertama ini, hari-hari pertama di minggu ini ya. Dipojokkan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke, berita yang hot hari ini yang paling hot adalah dari Instagramnya Alvar. Ya, ini suaminya Ola Ramlan. Karena kebetulan mereka ini tampaknya sedang merayakan ulang tahun pernikahan ya. Tapi yang menarik itu adalah hashtagnya yang dibuat oleh Alvar gitu ya. Happy anniversary istriku, love 9 hashtagnya. Hashtag go easy on me katanya. Hashtag I was just a child katanya gitu. Ya ini menarik ya. Maksudnya go easy on me itu artinya sabar-sabar gitu ya. Ya sabar-sabar ya sama aku. Terus ini I was just a child. Aku dulu hanyalah anak-anak. Ya iya dulu anak-anak, sekarang kan udah punya anak. Ya toh. Jadi kita bertanya-tanya ada apakah itu? Tapi sebenarnya Ola juga posting juga nggak sih? Olanya juga posting. Oh di go easy nih dibalas sama Ola di story-nya. Happy anniversary abang katanya gitu. Tapi bukan tulis suamiku ya. Ini tulisnya abang. Komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen aja udah. Loh, belum end ternyata, ya ampun. Tega banget sih nih netizen. Hey, pernikahan itu adalah sebuah proses perjuangan tanpa henti. Lanjut berikutnya. Maaf, bukannya udah bisa ya. Hey, sembarangan. Doain yang bagus aja. Lanjut berikutnya. Jangan sampai berpisah, entah itu berita benar atau tidak. Doaku semoga kalian langgeng bahagia selamanya. Kalian itu serasi. Amin gitu ya. Ada lagi komentarnya? Gak ada. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke Fuji dulu. Ini yang lagi rame nih, Fuji sama Torik ya. Karena mereka tuh lagi sering ketemuan, sering bikin konten-konten TikTok. Contohnya seperti ya ini, Torik Halilintar lengket dengan Fuji sudah makan malam bareng. Kita udah pernah makan malam bareng belum ya? Belum, berarti belum terlalu akrab ya. Ada postingan di TikToknya mereka tuh tontonnya berjutaan kali ya. Contohnya satu, kita lihat ini, kalau yang Torik yang diposting di TikToknya Torik itu sampai berapa puluh juta sih, 32 juta komen. Aduh, berat ya, apalagi Torik juga suka bikin kontennya gitu kan, lagi makan bareng, terus siapa yang makannya nggak habis nanti harus ngantar Torik. Kalau Fuji makannya nggak habis harus ngantar Torik ke bandara. Dari bandaranya ketemu siapa di mana ya? Coba kita lihat ini komentarnya Cika tiba-tiba. Guys, ini ya di pin apa ini? Ini yang komentar si Cika itu ya. Tadi kompilasi antara Cika, Torik, Fuji. Guys, stop please. Aku nggak kuat. Think about my mental please, katanya gitu. Emang ada apa sih? Kenapa mentalnya kena? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kena mental? Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah set. Mungkin Torik maunya sama Fuji, tapi udah terlanjur dekat sama Cika. Jadi masih butuh waktu untuk mundur perlahan, pelan-pelan, tapi pasti menghilang. Rese banget kalau ada cowok kayak gini ya. Beri kepastian dong, beri kepastian. Yang berikut coba kita lihat. Gue tim nunggu endingnya aja deh, mau sama siapapun terserah dia. Betul sekali karena masih muda ya. Lanjut berikutnya, takut Fuji di PHP. Ini nih ada yang overprotective sama Fuji lagi yang berikutnya. Nggak ada ya. Ini kan tadi kita ngomongin Cika ya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ngomongin Mayang. Karena Cika dan Mayang yang lagi rame. Ini Mayang kan. Kemarin banyak orang protes. Oh Aji Mumpung nyanyi. Ternyata bapaknya kan pernah cerita. Mayang tuh nggak Aji Mumpung. Dia tuh punya skill. Dia bisa main gitarnya gitar listrik gitu ya. Dan pernah ikut Idola Cilik. Pernah ikut itu Indonesia Mencari Bakat juga. IMB tolong dicari videonya. Lida ngapain ya kan. Nah ini muncul kemudian nih ada netizen juga yang mengunggah momen ketika dia itu ikut audisi. Dan jurinya itu, siapa jurinya? Ada Regina ya? Regina, ada VJ Daniel. Coba kita lihat aja deh. Kayak apa sih audisinya Mayang di tahun 2014. Tuh, satu bukti ya, Dedi nggak bohong, beneran kok Mayang pernah ikut Idola Cilik tapi nggak lolos. Aku pernah wawancara juga soal itu ya. Dedinya bilang dia tuh ikut lomba itu sama sekali tidak bawa-bawa nama anaknya satu lagi itu Vanessa. Supaya apa? Ya supaya Cika itu bisa Cika kan? Kenapa semua orang namanya jadi Cika? Astaga. Supaya Mayang itu bisa berproses sendiri gitu. Tapi main gitarnya oke kan? Oke nggak sih Om? Oke ya, ngerok banget ya gayanya ya. Keren. Oke, coba ada komentar netizen aja deh, komentar netizen coba kita lihat ya.
Di sini Pak Dodi vibes-nya juga lumayan positif walau 15%. Sekarang minus 80% katanya gitu. Jahanam. Oke, yang berikut coba kita lihat. Ambisi bapaknya terbukti, malah bapaknya yang dandan ala-ala artis. Ya kan karena tahu mau di syuting harus totalitas dong ya kan, atau kan ada kemungkinan di syuting yang masa kan nggak boleh nggak profesional. Lanjut berikutnya, apalagi komentarnya. Kayaknya sih Dodi yang terobsesi di dunia entertain gitu. Ya, lagi berikutnya. Tapi selama anaknya suka ya, tidak merasa terpaksa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih di bawah umur di usia sekolah, sebenarnya begitu anaknya bilang, aduh aku nggak pengen lagi deh, pengen berhenti aja gitu ya, itu harus dihormati karena dia masih di usia sekolah, begitu ya. Begitu kurang lebih kira-kira. Oke, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga lagi rame nih ya, perempuan yang satu ini. Aku juga suka lihat kadang-kadang di story-nya tuh ada banyak sekarang nih konten-konten story yang isinya curahan hati ya. Bertitik-titik isinya curahan hati. Ini salah satunya adalah Baby C. Cerita tentang si ini, si itu, si ini, si itu. Dan potongan rambutnya berponi, ngebob ya kan, mirip kayak siapa gitu jadinya ya. Kita lihat profil Baby C berikut ini. Sari Sri Mulyati atau Baby Z, pedangdut berusia 39 tahun yang mengawali karir sebagai penyanyi kafe saat duduk di bangku SMP ini 18 Desember kemarin mengunjungi rumah almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dengan penampilan yang mirip Vanessa hingga Galaskai memanggilnya Mami dan menangis karena ingin digendong Baby Z. Janda 3 anak yang pernah 2 kali gagal dalam pernikahan ini membela Fuji, adik ipar Vanessa yang tidak jadi diundang di podcast yang dipandu Nikita Mirzani karena meminta bayaran 30 juta dan menurut Baby Z, Fuji seperti itu karena Nikita pernah memaki Vanessa saat pindah klinik kecantikan. Sudah bersama Baby Z. Ini ngomong-ngomong Baby Z dengan potongan rambut kayak gini, coba buka dulu deh fashion ya? Aku menjauh lah ya. Nah gitu ya, banyak yang bilang kamu mukanya jadi mirip kayak almarhumah Vanessa, ya kan? Iya. Sampai kemarin ketemu Gala di panggung. Kemarin main ke sana. Emang mau sengaja mau jenguk Gala dan Fuji. Ya alhamdulillah pas gendong Gala katanya, "Mami mana Mami?" Nunjuk-nunjuk satu terus kalau manggil Mami gitu, pas minum Mami. Jadi aku berasa excited, sedih, tapi juga bercampur senang sih. Cuman dia udah normal sih, udah happy aja sih. Ini rambut asli bukan sih? Rambut asli? Ini beneran asli. Asli deh di sini. Enggak, maksudnya ini wig. Oh, wig. Cuman dari rambut asli. Oh gitu. Nah, sebenarnya kan Baby G itu kan extension rambutnya panjang. Jadi setiap kali dibuka tuh aku pakai wig. Oh. Dan ini aku pakai bukan hanya karena momen ini ya. Kalau bila di scroll ke bawah dari mulai bulan April 2021 aku udah pakai. Oh ini bukan wig baru ya? Bukan wig baru. Oke, Wig lama, iya. Oke, baiklah silakan dipakai lagi. Pakai lagi. Baiklah Baby C, sekarang saatnya saya akan bertanya-tanya seperti biasa. Kamu udah biasa kan ya? Pertanyaan yang harus jawab dengan jujur, pertanyaan yang sangat provokatif, harus jawab dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Baby C, fitnah atau fakta? Kalau kau memang sengaja datang ke rumahnya yang ada Galanya itu dengan rambut ini supaya mirip dengan almarhumah, biar ada cerita untuk kamu angkat di konten media sosial kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Terus kenapa pakai model rambut begini sih? Karena aku abis buka extension rambut, terus aku kan nggak pede pakai rambut asliku yang pendek banget tuh. Karena aku salah potong, terus aku pakai. Dan memang, ya memang aku setiap wig ini, Bang Billy aja waktu ketemu aku di Sensi, selalu bilang, gue pikir lu Vanessa gitu. Itu dulu udah dari yang lama ya. Jadi udah dan saat dulu juga waktu rambutku panjang, angle-angle tertentu, emang banyak orang yang bilang aku mirip. Tapi tidak ada sengaja untuk mau bikin konten, karena aku nggak punya YouTube, aku tidak punya TikTok, aku cuma punya sosial Instagram. Coba kita lihat nih, tapi ada videonya berikut ini. Ini lagi ada acara apa sih sebenarnya, kok rame banget banyak orang? Jadi aku tuh seminggu sebelumnya tuh udah janjian sama Ica. Mau ketemu Fuji sama Gala, kan sempet Insta story juga, aku pengen banget nih ketemu Gala, kalau aku pakai rambut gini kira-kira Gala manggil Mami nggak ya? Itu udah dari 10 hari lalu aku posting ya kan. Terus katanya Ica udah datang, akhirnya aku chat sama Fuji, DM-an, terus yaudah Kak gitu. Aku datang lah ke sana, dan karena teman-temanku pada tahu aku mau ke sana, minta ikut lah, emang mau bawain mainan apa segala macam buat Gala gitu. Terus kamu live Instagram? Aku live, emang live. Oke. Ini ada fotonya, kalau dibilang mirip tuh beneran mirip atau enggak sih gitu ya. Rambutnya sih yang mirip ya. Iya. Mirip ya. Sebenarnya beberapa angle mukanya sedikit ya, mata, alis. Oh, mata alisnya juga mirip. Tapi dulu perasaan aku nggak melihat kemiripannya ya. Iya Dulu sebenarnya. kan rambutnya panjang, soalnya kamu gayanya beda gitu. Iya sebenarnya tuh Alisnya kali ya? Alis. Kan atau di tempat yang sama apa alisnya? Hah?
Nah sebenarnya gini loh. Kadang-kadang gitu, kalau salonnya sama mukanya jadi sama. Ya kan, ini Firdaus kan dari zamannya Oh, kapan. iya. Enggak, sebenarnya aku tuh tidak ada maksud ke sana berpenampilan karena mau dimirip-miripin, enggak. Karena emang aku pakai ini udah lama. Dan tidak ada maksud apa-apa sih. Dia pengen nengok aja. Iya, kalau emang akhirnya Gala manggil Mami, ya artinya dapet lah ya. Ya, untuk sosoknya apa gitu. ya, supaya Sedikit menghibur ya. menghibur gitu Ya. maksudnya ya. Oke, baik. Kita lihat komentar netizen. B-nya adalah mempermainkan perasaan Gala nggak sih? Kalau dibilang kangen, ya pasti kangen lah tuh Gala sama maminya. Dia masih kecil, belum bisa mengungkap kerinduan. Justru yang kayak gini tuh yang mengorek lagi perasaannya. Sedih kangen sama maminya. Gitu, ini salah satu komentar netizennya. Berikutnya, ada lagi sering-sering main ya tante biar Gala terobati kangennya sama maminya. Jadi pro kontra sih, ada yang mendukung, Ya, ada yang pasti, bilang ya. nanti kalau dia makin ya karena dia kan masih kecil juga ya gitu. Kamu sendiri gimana? Kalau Gala aku lihat dia kan masih 1 tahun 5 bulan ya. Dia mungkin belum mengerti kalau orang tuanya pun nggak ada. Mungkin dianggap dia tuh mama papanya pergi. Dan aku tidak ada maksud untuk mempermainkan perasaannya. Emang tujuannya adalah ya aku datang ke sana jenguk dia, pengen hibur dia, bawa suatu hal buat dia. Dan kalau akhirnya Gala juga manggil mami dan saat itu pun aku pulang dia nggak nangis. Karena mungkin anak entertainment tuh anak-anak yang ibunya artis, bapaknya artis sudah biasa mereka ditinggal-tinggal kalau pada syuting. Jadi dia udah normal aja gitu. Oke, kamu Ya. lihat kok keadaannya begitu ya. Sehat dia, sehat. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta, Baby Z? Kamu kemarin itu ikutan belain Fuji pas Fuji diserang gara-gara minta honor berapa puluh juta itu sama Nikita Mirzani. Padahal kamu sebenarnya sama Vanessa juga nggak deket-deket amat. Ya. Semua itu terjadi karena kamu memang punya masalah sama NM. Supaya banyak netizen yang belakan kamu. Fitnah atau fakta? Sebenarnya fakta dan nggak fakta sih. Kalau dibilang belain Puji ya, karena aku ada chat langsung sama Puji karena kita bener-bener belain. Beberapa teman menghubungkan, akhirnya Kak dia tuh curhat sama aku. Oke. Udah kamu tenang aja, nggak usah Jadi emang Puji curhat ya? Ya curhat ada. Dia bilang ada apa bukti. emang? Ya Kak aku sedih banget, dibilang macam-macam. Udah emang gitu gitu loh. Oke, terus? Terus karena aku juga ada sedikit masalah sama dia dari lama-lama kan tahu kan keadaannya. Sama siapa nih? Ya sama itulah. NM? Aku agak berat gitu menyebutkan namanya. Oke, terus tapi kalau kamu sama almarhumah sendiri deket nggak sih sebetulnya? Saya nggak kenal sama Vanessa. Nggak kenal. Maksudnya nggak kenal secara langsung, tapi setiap kali bintang tamu bareng. Tapi secara emosional bersahabat nggak akrab gitu loh. Jadi tapi pengacaranya Vanessa sama pengacaranya aku sama. Yang mana nih? Yang belakangan. Bang Sandi? Ya, jadi waktu pas kita ketemu datang itu saya lagi berdiskusi soal masalah saya Sama NM? sama, iya. Begitupun almarhum juga mengeluhkan hal yang sama, itu aja. Oh, Ya. makanya kamu bisa cerita. Iya. Jadi pernah nih almarhumah juga ke Iya, sama kuasa Bibi. hukumnya Iya, cerita dan aku tentang juga. masalahnya sama Kita cuma yang- beda kasus. beda tempat aja, beda Oh, table ya. tapi orangnya yang jadi masalah sama. Sama, iya. Jadi itu loh. Wah, aku ketawa sih. Fitnah atau fakta BBC? Kamu pernah juga mengalami kekerasan fisik sama temannya NM gara-gara dia curiga, cemburu, kamu joget-joget sama mantan suaminya. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Kamu diapain sih emang? Dicolek? Di gitu. Dia kan live-nya kan bilang dibogem-bogem ya apapun. Cuman, Padahal? ya aku di gini ya, maaf ya. Boleh Boleh, nggak? boleh. Gitu ya. Lagi. Sama aku dikata-katain kasar di depan kamar itu kan lagi di mediasi. Oh. Karena aku di LP-in kan di situ sama kakaknya gitu. Gara-gara apa di LPN di kasusnya? Aku juga nggak tahu ya karena chat mereka tersebar luas kan udah lama ada di media sosial di mana Kamu aku dituduh yang menyebar luaskan? illegal itu kan mendistribusikan juga ya karena ada di situ ada chat saya yang diomongin sama mereka berdua. Saya konfirmasi ke kakaknya, maksudnya kok kalau NM mungkin udah biasalah ngomong kayak begitu ya. Saya emang dia ada cemburu sama saya, tapi ketika saya konfirmasi ke kakaknya yang notabene teman saya, kenapa kok kakak bilang kayak gitu? Dia tidak ngaku, bukan chat saya, itu diedit. Oh ya sudah, tapi saya diblok. Kamu di blok terus Ya dilaporin? nggak lama, CNN lalu telepon saya, maki-maki saya, menteror saya dengan kata-kata kasar. Besoknya di akun yang Color Moon itu, aku di posting-posting segala macam, segala hal dikata-katain gitu lah. Akhirnya aku bela diri dong ketika aku di blok, WA kakaknya juga tuh.
Kak tolong ya stop, saya udah nggak mau bahas lagi. Tapi ternyata dia ngatain, oh ya kamu juga salah sama yang kamu joget sama suami orang. Kayak maaf, kata-kata kasar ya. Apa tuh namanya kalau kamu tuh bukan itu. Nah itu, aku diperlakukan seperti itu. Terus mereka live, babi jijik itu lontong segala macam ini gitu. Ya gitu. Jadi itulah yang membuat saya tuh, dan dia DM terus dengan kata-kata kasar, pakai video tunjukin tangan kasar berdua dan selalu ya banyak sekali ke saya gitu. Terus kamu nggak? Jadi kamu cuma konsultasi aja ke kuasa hukum? Iya, aku ada balas terakhir yang udah kemarin masih pas kejadian pemukulan itu, dia DM aku lagi. Bilang apa? Bagus tuh ya, kakak gue udah bogem lo, antar kalau ketemu gue injek gitu. Aduh, ada ancaman dong. Iya, ada ancaman juga. Terus kamu laporin? Ya sebenarnya kita lagi diskusi terus sih, bagaimana baiknya. Coba lagi gimana? Hah? Sambil ngomong apa? Sambil ngomong apa? Sambil ngomong apa? Bagus mukul tadi sambil ngomong apa? Lontong. Oh, ada kata-kata kasarnya. Oh, ada kata-kata kasar dan kasar banget. Tapi saya diem karena saya itu di depan aparat dan saya menghargai instansi ya segala macam. Saya nggak mau gitu. Lanjut. Vita ada fakta? Baby C, Ya. kamu sengaja melakukan transplantasi rambut jauh-jauh ke Turki. Kayak Kevin Aprilio gitu ya. Karena kamu merasa kurang pede dengan dahi kamu. Yang menurut kamu terlalu lebar. Jadi kamu isi-isi gitu di Turki. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Coba kita lihat, coba ada Viti rambutnya, kondisi rambutnya terakhir. Coba kita lihat. Udah bagus, udah tumbuh semua sekarang. Fitnah, satu pertanyaan. Fitnah atau fakta? Aduh, kemarin kamu menunjukkan dapat kado bunga besar dan mobil yang dipitain. Seolah-olah jadi dari seseorang. Padahal mah itu kamu beli sendiri. Seolah-olah biar kelihatan ada yang ngasih kamu. Fitnah atau fakta? Selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Ini ya pertanyaannya apa ya?